Hai teman-teman, Assalamualaikum. Ketemu lagi di YouTube Mami Yurisi. Bagi teman-teman yang belum subscribe, bisa langsung klik tombol subscribe, juga lonceng notifikasinya ya, supaya tidak ketinggalan video terbaru. Nah teman-teman, di video kali ini saya mau buat bolu pandan cappuccino yang enak banget loh. Teksturnya sangat lembut dan rasa cappuccinonya sangat enak banget. Cocok banget untuk teman ngeteh kita nih. Bikinnya juga sangat mudah sekali. Teman-teman mau tahu cara buatnya? Yuk ikutin videonya sampai selesai ya. Nah, teman-teman, bahan-bahan yang harus kita siapkan. Di sini sudah ada telur ayam. Kita pakai 4 buah. Lalu di sini sudah ada kuning telurnya juga. Kita pakai 2 buah. Lalu ada mentega atau margarin yang sudah dicairkan. Lalu ada tepung terigu protein sedang. Selanjutnya ada gula pasir. Lalu di sini ada susu bubuk. Selanjutnya ada SP. Dan kita gunakan pasta pandan. Selanjutnya sedikit garam kalau menteganya itu tawar, atau boleh dipakai juga sedikit aja. Nah, untuk cara buatnya di sini sudah ada telur utuh 4 buah. Kita tambahkan lagi 2 buah kuning telurnya. Lalu di sini akan kita mixer nih. Kita tambahkan dulu gula pasirnya. Tambahkan juga SP-nya. Selanjutnya akan kita mixer. Di sini saya menggunakan mixer yang besar seperti ini dengan kecepatan yang sedang atau cenderung ke tinggi sih ya. Nah, teman-teman bisa disesuaikan dengan mixer masing-masing. Pokoknya sampai dia itu kaku berjejak ya. Nah, kalau udah kaku berjejak kayak gini, sekarang boleh kita tambahkan lagi bahan-bahannya. Ingat ya teman-teman, harus kaku berjejak. Kita tambahkan aja tepung terigunya. Jangan lupa juga kita ayak supaya nanti adonannya itu halus seperti ini. Nah, selanjutnya kita tambahkan lagi di sini ada susu bubuknya. Tambahkan juga sedikit garam. Tambahkan juga pasta pandannya. Pokoknya secukupnya aja. Nah, kalau udah, ini akan kita mixer lagi sebentar aja sampai tepungnya itu bersatu bersama telurnya ya. Nah, kalau kira-kira sudah menyatu, ini speednya kita rendahkan aja. Kita akan masukkan menteganya. Kita masukkan sambil terus kita mixer ya, seperti ini. Jadi sampai dia itu tercampur aja, nggak usah lama-lama ya teman-teman. Kalau udah kita matikan mixernya seperti ini. Dan kembali kita aduk rata lagi dengan menggunakan spatula. Supaya adonan yang di bawah itu bisa tercampur rata ya. Nah, kalau adonannya udah tercampur rata, sekarang ini kita sisihkan dulu dan kita akan siapkan loyangnya. Untuk loyangnya saya siapkan seperti ini yang sudah saya oleskan dengan mentega ya teman-teman. Lalu boleh juga sih kalau mau dikasih dengan sedikit tepung terigu, tapi kalau saya tidak pakai, jadi cukup mentega aja. Lalu kita masukkan aja semua adonannya ke dalam loyang seperti ini. Nah, selanjutnya ini akan kita hentak-hentakan dulu kayak gini. Lalu akan kita panggang dengan oven yang sudah kita panaskan ya. Terlebih dahulu suhunya itu 170 derajat Celcius kurang lebih 30 atau sampai 40 menit. Pokoknya sampai matang sesuai dengan oven teman-teman yang ada di rumah masing-masing ya. Nah, ini dia bolu pandan yang udah jadi. Ini akan kita dinginkan dulu sebentar, baru akan kita keluarkan dari loyangnya. Nah, kalau udah dingin kayak gini, boleh kita keluarkan dari loyangnya. Dan hasilnya itu sangat cantik banget. Tarang, tuh lihat teman-teman. Bolu pandannya udah jadi kayak gini. Ini tuh cantik banget ya.
warnanya juga pas banget, dan teksturnya itu lembut banget. Teman-teman boleh juga dimakan seperti ini aja juga udah enak banget, atau teman-teman boleh menambahkan variasi dari mochanya. Nah, untuk varian isi mochanya, di sini ada whipping cream teman-teman yang cair, lalu ada kopi instan, dan di sini ada cocoa powder, juga ada gula pasir. Nah, di sini juga boleh kita tambahkan lagi coklat batangan untuk toppingnya. Nggak pakai juga nggak apa-apa. Selanjutnya, di sini akan kita mixer aja whipping creamnya sampai dia itu benar-benar kaku ya teman-teman. Tambahkan juga gula pasirnya, tambahkan juga cocoa powder, tambahkan juga kopi instannya. Pokoknya ini juga secukupnya, boleh agak banyak, boleh sedikit ya, jadi sesuai selera. Jadi kalau agak banyak kopinya, dia itu agak pekat dan rasanya lebih enak sih menurut saya, karena mukanya itu berasa banget. Selanjutnya ini benar-benar kita mixer ya, sampai dia itu benar-benar kaku. Nah, kalau udah kaku kayak gini, sekarang kita matikan aja, dan ini udah siap kita pakai untuk isian varian dari bolunya. Nah, sekarang ini bolunya harus udah bener-bener dingin ya teman-teman, supaya nanti whipping creamnya itu tidak mencair. Sekarang akan kita belah bolunya menjadi dua seperti ini. Kita belah aja. Nah, kalau udah kita belah dua kayak gini, langsung aja kita kasih varian mukanya atau isian mukanya kayak gini. Ini kita isi juga sesuai dengan selera, makin banyak makin enak. Kita isi aja seperti ini. Nah, teman-teman juga boleh ditambahkan sedikit coklat batangan diparut, atau nggak dikasih juga nggak apa-apa. Pokoknya rasanya seperti ini pun udah enak banget. Nah, seperti ini kita rapikan. Kalau udah, tambahkan di sini ada coklat batangan yang saya parut. Atau nggak pakai juga nggak apa-apa ya teman-teman. Ini cuman opsional aja. Pokoknya rasanya udah enak banget tanpa menggunakan coklat batangan lagi ya. Nah, kalau udah kita tempelkan lagi cake-nya kayak gini. Lalu kita rapihkan nih di pinggir-pinggirnya. Oh ya teman-teman, sebelum ditempelkan lagi cake-nya, cake yang satunya jangan lupa dikasih whipping cream juga ya, supaya dia itu nempel dan tidak mudah lepas. Nah, ini dia hasilnya teman-teman, cantik banget, bolu mocha yang benar-benar super lembut dan enak banget. Ini bolu jadul yang kita modifikasi dengan isian mocha. Pokoknya rasanya enak banget, cake-nya itu lembut banget, dan rasanya mukanya itu benar-benar berasa banget. Cocok banget untuk ngeteh atau untuk teman kita ngopi. Dan untuk cemilan di rumah. Kalau untuk tekstur, jangan dibilang deh teman-teman, ini tuh cake-nya benar-benar lembut banget, sponnya. Pokoknya bikin lagi. Oke teman-teman, kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa di like, di komen, juga di subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum.